Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Laboratorium Pengaturan Digital dan Otomasi akan menjelaskan mengenai Shape Control. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri ada Mail, Alfa Nova Rahmat, dan Muhammad Yafi Marsa Syauki. Pembahasan pada sesi kali ini yaitu mengenai pendahuluan, tujuan percobaan, simulasi dan GUI, langkah percobaan, data percobaan, analisis data percobaan, dan kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, apa itu controlling mill? Konstruksi dari rolling mill biasanya terdiri dari work roll berdiameter kecil, pada gambar terlihat di tengah, kemudian terdapat juga diameter yang lebih besar atau backup roll. Dibutuhkan energi yang tidak sedikit untuk mencapai ketebalan lempengan besi yang diinginkan. Sebagian besar dari energi ini terkonversi menjadi panas pada work roll yang dapat diatasi dengan menyemprotkan air untuk mendinginkan work roll. Pendinginan yang tidak merata dapat menyebabkan timbulnya titik panas atau thermal chamber pada work roll. Hal ini menyebabkan pemuaian yang tidak merata pada workroll membuat permukaan workroll tidak rata. Permasalahan untuk menjaga agar permukaan workroll tetap rata disebut dengan shape control. Terlihat pada gambar yang atas adalah backup roll, kemudian yang tengah adalah workroll, dan di kiri terdapat spray control untuk meningkatkan workroll. Kemudian konstruksi pendingin menggunakan penyemprot. Pada gambar samping terlihat konstruksi penyemprot. Beberapa penyemprot diletakkan sepanjang workroll dan aliran air yang dikeluarkan oleh penyemprot diatur oleh sebuah valve. Air dingin disemprotkan pada workroll untuk mengurangi pemuaian akibat panas. Permasalahannya adalah setiap penyemprot mempengaruhi area sekitar yang cukup luas, tidak hanya area workroll yang berada di bawahnya. Hal ini menyebabkan sistem pendingin menjadi sistem MIMO atau multi input multi output. Untuk pemodelan sistem pada percobaan kali ini yaitu sistem terdiri dari U dan Y, di mana U adalah vektor dari posisi penyemprot dan Y adalah ketebalan dari workflow. Pemodelan sistem. Untuk pemodelan sistem terdapat matriks M, yaitu di mana di dalamnya terdapat parameter alpha yang merepresentasikan tingkat interaktivitas dalam sistem dan ditentukan dengan jumlah penyemprot dan kerapatan antara setiap penyemprot. Untuk memudahkan shape control, maka perlu untuk mendekapel pengaruh setiap penyemprot. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan vektor kontrol dengan inverse matriks M. Di atas adalah matriks M, kemudian di bawahnya adalah inverse dari matriks M. Nah, kemudian controller menjadi sekumpulan kontrol PI sederhana atau proportional integrator yang menghubungkan shape dengan penyemprot dengan asumsi shape meter mengukur bentuk dari roll dengan sempurna. Pada tahapan ini nampak bahwa menambahkan penyemprot dapat memberikan hasil yang lebih bagus. Namun semakin banyak penyemprot yang digunakan, maka nilai alpha akan mendekati 1. Hal ini membuat sistem menjadi kurang robust karena sebagian besar elemen matriks bernilai 1 dan inverse dari M bernilai sangat besar. Hal ini membuat sistem menjadi lebih sensitif terhadap error dalam estimasi alpha. Kemudian untuk menambahkan atau menjadi realistis, maka dibutuhkan masukan berupa saturation. Pada kontrol ini ditambahkan yaitu valve saturation sebagai berikut. Selanjutnya, karena valve saturation menambahkan atau mengakumulasi error yang secara signifikan akan menyebabkan overshoot, maka ditambahkan integrator atau controller wind up integrator, yaitu untuk membatasi error dari integrator yang dijumlahkan karena valve saturation atau error yang disebabkan di valve saturation. Berikut merupakan pemodelan sistemnya. Kemudian untuk tujuan percobaan dari shape control ini yaitu memahami konsep shape control, kemudian mempelajari penggunaan decoupling, dan yang terakhir mempelajari pengaruh integrator wind up. Oke, selanjutnya ada Simulink dan GUI. Next, nah ini untuk Simulink-nya, untuk percobaan control shape-nya. Sini kita masukin max debitnya 0,1 dan convert to water radius-nya 0,5. Nah, di sini bisa dilihat nanti di scope-nya. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk mode input-nya. Nah, di sini ada sistem ideal, saturasi aktuator, saturasi dan decoupling, dan tambahan anti wind up kita bisa pilih. Next, nah ini untuk sistem idealnya seperti ini. Next, nah ini untuk saturasi aktuator, Simulinknya berbentuk seperti ini. Terus saturasi dan decoupling, ini bentuknya seperti ini. Dan ini tambahan anti wind up dengan decoupling. Untuk Simulinknya berbentuk seperti ini. Next, nah ini untuk GUI-nya sendiri. Nah untuk GUI-nya sendiri,
Di sini ada blok grafik respon, yang mana ini menampilkan respon dari sistem. Terus di bawahnya di sini ada blok virtual real M. Ini untuk menampilkan model 3 dimensinya. Lalu di samping sini ada parameter setting. Di sini kita bisa ganti-ganti nilai dari parameternya. Seperti di sini ada referensi. Di sini kita bisa ganti uniform, persegi, atau square atau point. Terus di sini kita menggunakan parameter KP dan KI. Kita bisa ganti angkanya. Terus kini kita juga bisa nambahin noise. Dan kita juga bisa nambahin alpanya. Terus untuk sistem yang tadi inputnya di sini kita bisa ganti-ganti mau pakai input apa, sistem ideal kah, saturasi aktuator, saturasi decoupling atau anti wind up plus decoupling. Terus di sini juga ada tombol untuk menerapkan parameter yang sudah setting, dan di sini ada change view untuk melihat tampak dari 3 dimensi di sini untuk mengganti-ganti tampaknya. Oke, terus selanjutnya di sini ada blok toolsnya untuk mengatur jalannya simulasi. Di sini ada start untuk menjalankan simulasi. Di sini ada stop untuk memberhentikan seluruh simulasi, dan ini ada reset untuk mengganti parameternya menjadi parameter awal kembali. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada langkah-langkah percobaan 1 untuk pengaruh decoupling pada sistem. Nah, yang pertama itu kita jalankan extension script J-nya, lalu jalankan simulasi shape control pas satunya. Selanjutnya nonaktifkan decoupling dan ubah set point menjadi point dan mulai simulasi. Itu kita screenshot. Terus selanjutnya kita aktifkan decouplingnya. Sebelum itu kita reset dulu. Terus kita screenshot juga hasilnya. Nah, habis itu ini kita variasiin, ubah set pointnya menjadi square, terus kita ubah set pointnya menjadi uniform. Lalu alpanya kita ubah-ubah menjadi lebih besar. Terus alpanya kita kecilin tanpa decoupling. Terus ubah nilai alpanya menjadi 0 tanpa decoupling. Terus hasilnya kita screenshot. Nanti kita bakal dapat hasilnya. Next, nah ini untuk langkah-langkah percobaan 2, yaitu pengaruh anti wind up pada sistem. Ini sama ya, kita jalankan extension script J-nya dulu. Terus jalankan simulasi control part 2. Lalu nonaktifkan anti wind up. Nah, karena kan kita mau uji coba anti wind up-nya. Terus kita screenshot hasilnya gimana. Habis itu kita aktifkan anti wind up-nya. Di reset dulu sebelumnya. Terus kita screenshot juga perbedaannya apa. Lalu kita variasiin set point-nya menjadi square. Terus kita ganti jadi uniform juga. Terus kita ubah nilai alpanya menjadi lebih kecil. Terus dengan aktifkan wind up dengan set point uniform. Terus ubah nilai alpanya menjadi lebih kecil, aktifkan anti wind up dengan setnya itu square. Terus kita screenshot hasilnya kayak gimana. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini kita mempunyai percobaan dan simulasi. Nah, yang pertama untuk simulasinya kita menggunakan perbandingan respon sistem, di mana kita yang di atas kiri ini itu tidak menggunakan decoupling, sementara yang kanan itu menggunakan sistem decoupling. Lalu untuk gambar selanjutnya kita juga menggunakan nilai alfa yang berbeda, yaitu alfa 0,2 pada di kiri dan alfa 0,5 pada di kanan. Nah, selanjutnya juga di dua gambar atas ini kita membandingkan respon sistem apabila menggunakan dan tidak menggunakan anti wind up controller, di mana di kiri ini kita hanya menggunakan decoupling dan tidak menggunakan anti wind up controller, sementara yang kanan kita menggunakan anti wind up beserta decoupling. Dan dua gambar terakhir kita juga menggunakan nilai alfa yang sangat jauh berbeda, yaitu alfa sama dengan 0,9 di kiri dan alfa sama dengan 0 di kanan. Nah, di sini kita juga mempunyai data untuk menganalisis data dari yang kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah pengaruh decoupling pada shape control. Nah, di sini kita dapatkan apabila menggunakan sistem tambahan sistem decoupling, terlihat bahwa respon sistem itu lebih acak atau kasar dibandingkan dengan yang menggunakan decoupling. Nah, hal tersebut diperkirakan disebabkan karena sistem penyemprotan air pada shape control itu merupakan sistem MIMO atau multiple input, multiple output. Dengan penambah decoupling, sistem keseluruhan dapat diasumsikan sebagai kumpulan dari sistem
SISO atau single input single output. Hal ini membuat tiap-tiap penyemprotan mencapai set point-nya, sehingga masing-masing target dari penyemprot itu akan menjadi lebih mudah untuk dicapai. Nah, yang kedua adalah pengaruh nilai alfa pada shape control. Di sini kita dapatkan menggunakan nilai alfa yang tinggi membuat respons sistem penyemprotan terpengaruhi oleh penyemprotan lain atau terinterferensi. Nah, di sini apabila kita menggunakan saat alfa sama dengan 0 didapatkan hasil yang lebih baik, karena seolah-olah tidak ada keterkaitan antar penyemprotan atau sama seperti menggunakan sistem decoupling. Lalu selanjutnya yang pada percobaan kedua yaitu pengaruh anti-wind-up control pada shape control. Nah, di sini berdasarkan respon yang didapat, penggunaan kontrol anti-wind-up menyebabkan respon yang didapat memiliki overshoot lebih rendah dibandingkan tanpa menggunakan kontrol tambahan. Hal ini disebabkan karena kontrol anti-wind-up itu bekerja sebagai pengurang dari akumulasi error integrator. Nah, sementara untuk yang kedua, yaitu mengenai pengaruh nilai alfa terhadap adanya anti-wind-up pada shape control. Nah, ini mirip seperti yang tadi, semakin alfa mendekati nilai 0, maka respons sistem itu menjadi lebih halus. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Sistem akan menjadi lebih acak apabila alfa membesar. Hal ini terjadi karena alfa merupakan interaktivitas antar controller. Nah, ini mirip seperti sebelumnya, namun pada penggunaan anti-wind-up controller ini menjadi lebih halus karena terdapat controller tambahan. Nah, dari sini kesimpulan yang kami dapatkan ada 3. Yang pertama adalah proses decoupling merupakan proses membuat sistem MIMO menjadi kumpulan SISO. Hal ini membuat kemudahan dari tiap penyemprot mencapai set point-nya. Lalu yang kedua, tingkat interaktivitas dilambangkan dengan alfa, merupakan sebuah parameter yang menunjukkan hubungan tiap penyemprot. Semakin alfa mendekati nilai 0, sama seperti tiap penyemprot tidak memiliki interaksi atau gangguan satu sama lain. Dan yang terakhir, controller anti-wind-up merupakan proses yang dapat mengurangi akumulasi dari error integrator. Penggunaan kontrol ini dapat membuat keacakan dan overshoot sistem itu berkurang. Mungkin sekian dari kami. Kritik dan saran dan masukan dipersilakan. Assalamualaikum.